Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita buka halaman 25 baris nomor 2 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Fa'ulima mimma qararnahu annahu la yuqalu al-uzlatu afdalu mutlaqan. Maka diketahui dari sesuatu kesimpulan di atas masalah uzlah dan khulwah, maka tidak dikatakan la yuqalu, tidak disimpulkan uzlah itu lebih afdal secara mutlak daripada orang berkhalwat, daripada orang bercampur orang banyak namanya. Bukan berarti uzlah itu secara mutlak lebih afdal daripada orang yang bergaul atau bercampur dengan orang banyak. Walal khiltatu afdalu mutlaqon. Dan juga orang yang bercampur orang banyak itu bukan secara mutlak lebih afdal. Jadi kalau kita bercampur orang banyak bisa memberi manfaat banyak kepada orang lain, maka lebih bagus orang bercampur orang banyak daripada uzlah. Hanya pian bercampuran orang banyak bisa memberi manfaat, ilmu pian manfaat bagi tetangga, bagi kawan, bagi masyarakat, pian di situ sangat memberi manfaat bagi manusia di situ, maka bercampur itu lebih bagus. Tapi bila kita bercampur orang banyak itu malah menimbulkan madarat bagi diri dan orang banyak, semakin kita banyak dosa, semakin banyak maksiat, maka afdal beruzlah, menyendiri daripada campur orang banyak. Nah itu. Jadi bukan secara mutlak uzlah lebih bagus, ada. Atau bercampur secara mutlak itu lebih bagus, ada. Nah, dilihat situasi dan kondisinya. Tapi jarsidin lakinil arifu awakhira umrihi yahunnu ilal wahdati kal bidayah. Akan tetapi orang-orang yang arif billah di akhir-akhir umurnya mereka cenderung menyendiri, kal bidayah seperti permulaannya. Fala yasiru lahu waktun yasa'un nasa kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah bagi orang-orang arif billah itu seakan-akan waktu mereka kada lagi memuat untuk berkumpul orang-orang banyak. Orang-orang arif billah rata-rata sudah akhir umur, kada rapi rame-rame lagi sudah. Kada tapi keluar rumah. Sudah menjelang akhir-akhir umur itu. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarsidin. Fi awakhiri umrihi hina unzilat alaihi suratun Nasr. Di akhir umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di situ diturunkan surah An-Nasr, idza jaituna. Nah itu kan akhir-akhir daripada umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ujar Rasulullah nih
Kan ada asbabun nuzulnya kalau Quran itu diturunkan oleh Allah. Jadi ketika Rasulullah itu sudah mendekati sidin wafat, Siti Fatimah tuh menangis. Siti Fatimah menangis karena waktu malaikat maut itu datang, Rasulullah berpadah lawan Siti Fatimah. Nah, Jibril ada di samping Rasulullah. Nah, ternyata malaikat yang datang itu bukan hanya sekedar menjenguk Nabi garing, tapi memang hari itu adalah hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk itu asbab nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath itu kan. Karena di situ berbondong-bondong orang Arab itu masuk agama Islam. Banyak benar masuk Islam. Nah, lalu Fatimah menangis. Ya Rasulullah, la tabki fa innaki awwalu ahli lahikum bi, kata Rasulullah. Jangan menangis wahai anakku, karena engkaulah pertama kali daripada keluargaku yang nanti menyusulku bertemu aku. Maka ada lawas Rasulullah wafat itu kan Siti Fatimah yang wafat. Nah, ada dua asbabun nuzul daripada surat An-Nasr ini. Jadi pertama untuk memberi kabar. Nah, untuk memberi kabar gembira. Jadi kabar gembira atas kemenangan Rasulullah itu waktu perang. Kemenangannya itu. Asbab-asbab diturunkannya surat An-Nasr. Termasuk juga di situ banyak orang-orang kafilah-kafilah Arab itu masuk beramai-ramai masuk agama Islam. Tapi yang kedua asbab nuzulnya itu adalah isyarah bahwa dekatnya ajal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sempurna, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar merasa bahwasanya ketika sahabat-sahabat lain gembira tentang kemenangan perang dan masuknya orang berbondong-bondong masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar itu merasa sedih. Karena dengan sempurnanya Islam, orang sudah banyak masuk Islam, sempurna agama sudah, maka berarti itu dekatnya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka termasuk surat An-Nasr ini surat istimewa. Diterangkan bahwasanya barang siapa membaca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Nah, itu sekali membaca surat An-Nasr itu fadilahnya seperti orang membaca Al-Quran seperempat Al-Quran. Sekali membaca surat An-Nasr itu seperti pahalanya orang membaca seperempat Al-Quran. Berarti kalau 4 kali membaca surat An-Nasr berarti sama fadilahnya dengan membaca 1 buah Al-Quran 30 juz. Nah, itu istimewa berarti. Nah, jadi orang-orang dulu termasuk Rasulullah ini di akhir-akhir umurnya tuh mencari ketenangan. Bahkan ketika Rasulullah wafat itu malaikat Jibril tidak memandang wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Jibril engkau berpaling wajahmu dariku? Ujar Jibril. Ujar Jibril, bahasa kita ulun kada tega melihat pian ya Rasulullah, karena hendak wafat itu tadi.
Maka wafatnya Rasulullah menjadi pelajaran seluruh umat beliau, menjadi pelajaran seluruh umat beliau, karena Rasulullah minta dihabari lawan Jibril, minta dihabari kayak apa, bahwasanya sepeninggalku nanti kayak apa, dan kayak apa nanti ketika hari kiamat umatku kayak apa Jibril. Nah, padahal Rasulullah wafat itu, malaikat Jibril itu menghabarkan bahwasanya sudah dipersiapkan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, tapi Rasulullah yang ditanyakan ummati, umatku kayak apa, umatku kayak apa. Nah, begitu cintanya Rasulullah itu dengan umat sidin ini. Makanya Rasulullah tuba summa tuba. Untung, beruntung dan beruntung lagi orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Siapa? Ya umat Rasulullah, termasuk kita nih. Nah, kita yakin 100% kepada Rasulullah. Nah, kita ikuti sunnah-sunnah sidin, risalah yang disampaikan sidin, kita ikuti semaksimal mungkin, semampu kita, sekuat tenaga kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai goyah, jangan sampai kita dan keluarga kita di akhir kita sudah meninggal, anak-anak kita kadang mengikuti kita, kadang mengikuti ahlu sunnah. Nah, karena semua aliran mengaku ahlu sunnah. Semua aliran mengaku ahlu sunnah. Yang sana ahlu sunnah itu kami, yang sana ahlu sunnah itu kami. Dulu 20-30 tahun yang lalu, ya, kita waktu kita umur 7-10 tahun 80-an tuh kadada. Kan 2 aja organisasi besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu ya kadada ada polemik macam-macam, tentram ayem kadada. Nah, jadi semua sangat mengklaim. Tapi kita sudah kuat ya, dari masalah tauhid dan masalah fikih ya, termasuk Abu Hasan al-Maturidi, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, itu alirannya. Jadi jangan sampai kita nih meninggalkan keluarga, mbah kita meninggal, anak-anak kita dan cucu-cucu kita kadang mengikuti keyakinan kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semakin nanti akhir zaman itu semakin kuat. Nah, semakin kuat godaannya, cobaannya kita yang memakai Ahlus Sunnah ini semakin kuat. Kenapa? Karena nanti akan diterbitkan kitab-kitab itu diperlencengkan. Dilencengkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang sudah masyhur, siapa yang nggak ada tahu Riyadhus Shalihin? Nah, di situ sudah ada sekarang timbul kitab Riyadhus Shalihin itu yang masalah babakan ziarah kubur itu. Di situ kan bab ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang menerangkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu dibuka dia itu. Nah, itu sekarang ada penerbitan baru yang bab itu ziarah kubur Nabi itu kubrinya itu dibuang. Jadi bab ziaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Bab menerangkan ziarah kepada Nabi. Artinya Nabi masih hidup. Tidak menerangkan bab ziarah kubur Nabi. Nah, munang asli cetakan ulun bisi yang paling lawas. Jangan Riyadhus Shalihin tuh. Wah, ini kita mun kada anak kita bawa duduk juga ke majelis ilmu, apalagi masih yang remaja-remaja itu masih labil, itu rentan dimasuki akidah-akidah yang tidak sama dengan kita. Akhirnya nanti kita meninggal dunia, kada ada yang mendoakan kita, kan? Karena bertentangan dengan mereka. Bisi kawan loh, bisi kawan kita ini bisi kawan. Anaknya ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz dengan alasannya supaya ujarnya di situ rumah tahfiznya bagus ini. Lalu ada yang menakoni bahwasanya rumah tahfiz itu kada sealiran dengan kita.
nang kada yasinan, kada ziarahan, kada tahlilan, kada maulid nabi, kada Isra Mi'raj itu sekalinya sudah tamat hafiz Quran dibawa bulik. Pas makanan ujar anaknya, pian tu bahai, aliran pian, aliran mama, aliran tetangga sebelah ini sasat semuaan ya. Lalunya ditariknya, sudah ikam jangan mau nulis sana lagi. Gesan apa aku bisi anak apal Al-Quran, amun memulah aku masuk ke dalam neraka aja sidin. Nah itu sekarang tuh sudah masya Allah. Karena banyak diajar Rasulullah akhir zaman itu orang yang hafal Al-Quran dan membaca Al-Quran cuman sampai ke tenggorokan aja. Kada sampai ke hatinya, kada sampai mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Itu sudah diprediksi Rasulullah akhir zaman. Orang membaca Al-Quran, bahkan orang banyak hafalkan. Sekarang Masya Allah, orang menghafal Al-Quran itu banyak benar. Rumah tahfiz, tapi hati-hati pian. Mendasar hendak pian menaruh anak kita di rumah tahfiz, lihati gurunya. Asal usul gurunya ini alirannya apa, mondoknya dulu di mana. Nah, jangan asal hafal Al-Quran, banyak sekarang aja hafal Al-Quran. Apa gunanya mau kita hafal Al-Quran lalu kita pemahamannya bertentangan dengan Al-Quran, dengan Ahlussunnah yang sudah kita bertahun-tahun sampai mulai perdatuan kita sampai sekarang. Dan kita kada bahapal ngawur tuh kada. Nang pian nang tahlilan ziarah itu semua ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, itu yang khawatirkan tuh semakin nanti akhir zaman akidah anak cucu kita ini menangis kita di alam sana ini. Itu lebih tantangannya. Kalau kita sekarang mohon maaf masih subur majelis-majelis ilmu di Palangkaraya ini yang sealiran dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini. Makanya kita ini kadang-kadang santai-santai, leha-leha lawan anak-anak kita. Sedangkan mereka terus mendoktrin, terutama para mahasiswa itu didekatinya. Masya. Ulun ini pernah mengisi di kepolisian, ulun kadang memadah di Polres atau di kepolisian, mengisi di kepolisian. Maulid Nabi. Jadi di peimaman ini kan ada tulisannya, biasanya tema tuh di peimaman. Nah, sekalinya sudah selesai, hendak sembahyang asar berjamaah, ada satu yang polisi itu berdiri macul tema itu, ditariknya dia, ini mengganggu orang sholat ujarnya lah. Padahal di tengah-tengah yang mulia Nabi polisi semuaan, ulun misi ceramah di situ. Jadi semuaan terdiam, akhirnya datang yang komandannya itu. Antum kenapa mengambil itu? Antum itu terganggu dan tidaknya tergantung pikiran antum dan tergantung husuknya antum. Kalau antum memang betul-betul husuk, engkau tidak akan melihat di situ ada tulisan di mana sekalinya komandannya pasang kembali. Wah, ini jago. Untung ada sidin ini juga. Wah, pian nih. Pian rentan benar gitu nang masuk itu. Ulun kada menyebut polisi mana, yang penting kepolisian ulun masuk tuh. Masya Allah. Nah itu. Sebetulnya kalau kada mengganggu kita kada jadi masalah. Jadi dasar betul-betul memojokkan tuh, nah kalimatnya tuh betul-betul apa zaman Nabi gak ada orang membacanya. Nah, zaman Nabi gak ada, Masya Allah. Jadi membaca surat An-Nasr termasuk fadilahnya sekali membaca seperempat Al-Quran. Pendek benar. 3 ayat aja, 4 ayat, 3 ayat. Nah itu. Wasu'ila Sayyidi Ali Al-Khawasu rahimahullahu ta'ala anil farqi bainal uzlati wal khulwah. Ditanya Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas tentang perbedaan uzlah dan khalwah. Orang beruzlah dan orang nama halawat aja orang. Faqala, maka beliau menjawab, al-khulwatu takunu anil aghyari alladhina yasgiluna anillahi ta'ala. Khulwah itu adalah engkau menghindari dari segala aghyar ini makhluk, yaitu orang-orang yang sibuk dengan Allah.
Jadi menghindari segala makhluk-makhluk yang mereka tidak sibuk dengan Allah. Jadi orang berkhalwat itu bersunyi-sunyi di dalam ruangan, kada harus nang di tengah hutan, kada di rumah seorang mahalwat, kada keluar. Nah, sidin orang halwat itu menghindari daripada segala makhluk yang makhluk tadi tidak tersibukkan dengan Allah. Karena orang yang mahalwat ini hendak sibuk dengan Allah. Orang mahalwat ini khalwah itu kan hendak mensunyikan diri dari segala orang-orang yang tidak sibuk dengan Allah. Apalagi orang-orang yang memang nampak nyata lalai. Jadi tujuan orang mahalwat ini hanya Allah saja di sana. Menghindar daripada orang-orang yang tidak sibuk dengan Allah. Nah, itu khalwah. Nah, wal uzlatu takunu anin nafsi. Sedangkan uzlah itu adalah orang yang menghindar daripada hawa nafsunya, mengekang daripada hawa nafsunya. Wa matatu ilahi, dan sesuatu yang diajak oleh nafsu. Nah, itu bedanya khalwah dengan jadi kalau beratnya tuh berat khalwah. Nah, berat khalwah. Nah, kelebihan uzlah ke tengah hutan sana umpamanya. Tapi uzlahnya pian cuman sekedar menghindari keramaian aja, hati kada sibuk dengan Allah. Tapi kalau khalwat umpamanya, kalau khalwat itu memang di lain daripada dia mengekang nafsunya, juga dia berusaha menghindar daripada keramaian-keramaian yang itu membuat orang itu lalai dengan Allah. Nah, kalau uzlah ini memekang nafsu, dikurangi bergaul, padahal nafsu hendak bergaul, dikurangi makan, dikurangi apa-apa pandir sebagainya, ya akhirnya menyendiri, menjauhi dari ajakan nafsu ini uzlah. Nah, itu. Wa yufarriqu aidan bi annal ujlata laisa min lawazimihal istighalu billahi ta'ala bihilafil khalwah. Makanya sesungguhnya jazin uzlah itu tidaklah dia orang yang melazimi untuk sibuk dengan Allah, itu uzlah. Bihilafil khalwah, bihilafil khalwah beda dengan orang yang berhalwat jasidin. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Walzam asumta illa lidorurati sar'iyatin, illa lidoruriyatin sar'iyatin. Ujar sidin, lazimi olehmu yaitu diam, illa lidoruratin, kecuali ada karena darurat. Sar'iyatin, yang darurat itu adalah berbangsa atau aturan syariat jar orang. Berdiam, banyaki berdiam maksudnya. Jajar Habib siapa semalam adakan luzumul buyut. Luzumul buyut itu artinya menetapi, kada tapi banyak keluar, luzumul buyut. Warridho bilqut, dan ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, ilal maut, sampai mati. Nah, munkawa yalah. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yaslama falyalzam as-sumtah. Ujar Rasulullah, barang siapa senang menginginkan dirinya selamat, falyalzam, maka kekalilah, lazimilah as-sumtah, yaitu banyak berdiam. Artinya mun kada tapi parlu bener, jangan tapi ngobrol ke sana kemari. Karena ngobrol kesana kemari itu, nah itu yang menghapus pahala kita beribadah. Karena man kasuro kalamuhu kasuro khotouhu. Barang siapa banyak pandirnya, banyak luputnya. Wa man kasuro khotouhu kasuro dzunubuhu. Barang siapa banyak luputnya, banyak dosanya. Nah, itu. Wa man katsura dzunubuhu annaru aula bih, dan barang siapa banyak dosanya, maka yang lebih afdal bagi dirinya adalah api neraka, naudzubillah. Nah, itu. Ya mendengari ceramahnya guru sekumpul yang dulu-dulu tuh yang masuk di hati, orangnya wali Bang, yang jadi ceramah sidin sudah kada ada tuh. Jangan tapi ketujuh ngobrol jasidin.
Orang nang banyak ngobrol itu menghapus pahala, itu pandir sia-sia. Ya sidin. Ada sembarangan sidin berucap kayak itu kan. Landasannya ada, kitabnya ada. Nah, ya sidin. Lazimi olehmu berdiam. Kecuali darurat, jangan ditakoni orang. Oh aceh hendak petakon man, di mana alamat si anu, padahal tahu kita berdiam aja lah, luput nih tuh. Nih, mun kawa ada orang lalu lalang pindah mencari alamat, oh pian cari siapa mang, nah bagus nih gitu. Ini orang nyata-nyata petakon sudah berdiam aja, nah salah andak tuh ngarannya. Maka jarsidin barang siapa kepingin selamat, lazimi olehmu berdiam. Maka jasidin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang bagus. Tapi bila kada mampu, auliyasmut, atau lebih baik engkau berdiam. Berdiam aja. Mun kita ditakoni orang dasar kada tahu, mama apalagi masalah hukum, jangan menjawab. Artinya jangan jawab sembarangan. Mun kita dasar tahu, apalagi urusan hukum. Mohon maaf lah ulun kada tahu hukumnya itu, kena betakon lawan yang tahu dulu, lawan guru lawan siapa. Jangan piragah tahu. Ini ngalih nih. Jadi ada orang dulu baca doa, saking gengsinya hendak disangka aku kada bisa kena. Lalu disuruh aja baca, mendoakan orang mati. Nah, doa sembahyang hajat dibaca. Lah telinga mendengar bener. Ya Allah, antak dia hajatina ya Allah, antak dia hajatina ya Rahim. Hajat, doakan orang mati doa sembahyang hajat. Jangannya pada aja. Ayo japian aja ya. Nah sudah orang ahlinya sudah banyak. Oh, tangkap terus mikrofon. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hajatina. Hajat siapa? Yang dihajatkan hajat orang mati, minta ampunan Allah. Hajatina, masya Allah. Kan kayak itu tuh menampakkan bahwa sendiri malah kada tahu, malah supan. Disangka orang kada tahu ke arti yang dibaca nih. Akan malah kelihatan bodohnya akhirnya. Jangan hanya berdiam aja. Ya, ayo pian aja, ayo. Maaminakan aja aman. Ini tangkap terus. Allah hajatina. Ngapeng ini jangan dibaca. Terjadi. Hangat aja, hangat masih. Ya Allah Rabbiyal Karim. Kan itu biannya Allah. Jangan ayo aja. Orang jadinya kada tahu. Mun orang ini kada bisa tuh ya kada tahunya. Tadi tangkap terus jadi tahu orang. Ya Allah. Nah itu tuh lebih baik mun kada tahu sudah, justru bepadah kada tahu tuh nah itu malah itu dicintai oleh para wali-wali Allah. Mun ikam kada tahu. Jar kisah guru Saman, jar guru sekumpul berkisah guru Saman hanya datang dari Makkah, disuruh membaca doa. Mana bukunya Jasidin? Mana bukunya aja baca doa? Entah doa arwah, doa haul itu mana bukunya Jasidin? Jadi akhirnya ada buku baca Sidin. Lebih baik kayak itu. Nah itu ngarannya orang yang tawadu, diangkat oleh Allah derajatnya. Jangan hafal-hafal sekalinya berjujur, tersalah-salah apa dibaca. Lebih baik kayak itu. Walaupun akhirnya ada yang mengatakan Jan, kenapa pian Jan bertahun-tahun? Mun kada ada kawitan Sidin kah atau mamarnya Sidin kah nang menagur Sidin itu sudah selesai acara. Kenapa pian maka bertahun-tahun di Mekah hendak mencari doa misalnya minta buku Jan. Perasaan ini kada tahu, ini makom sudah tinggi orang ulun hendak menjaga hati bahaya. Mun orang ulun nu hafal aja menjaga hatina supaya ulun ni hafal dari Makahan kan. Kada itu ulun menjaga hati supaya ulun ni kada ria, supaya ulun kada ujub merasa bisa dan sebagainya. Nah itu nang wali itu kayak itu. Ini lain apa ibaratnya orang sakit parut diberi obat sakit gigi. Nah itu akhirnya nah lebih baik Jasidin jangan yang Allah. Wa kana al-ustadu Qusairi rahimallahu taala yaqul innama asaral qaumus sukutu lima alimu annal kalama minal afati summa lima fihi min hibdin nafsi. Adalah Ustaz Qusairi rahimallahu taala berkata, sesungguhnya innama asaral qaum,
sesungguhnya bekas atau memilih, mohon maaf lah, sesungguhnya hanya saja memilih kaum-kaum salafi dulu. Mohon maaf, salafi ini jangan disalahgunakan dulu. Orang dulu memakai al-ma'hadul islami salfil falah, pondok pesantren salafiyah, memang salafiyah yang dibaca. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab bahari kalangan orang-orang alim, orang-orang soleh dulu memang itu salafiyah. Lain dengan salafi yang baru ini, lain lagi. Jangan terkecoh dengan kata-kata salafi. Karena orang sana memakai salafi juga. Sebelumnya salafi sudah ada. Salafiyah itu memang artinya memang orang-orang bahari nama kitab. Makanya Jarsidin, inama atharul kaum, yang dimaksud kaum-kaum dulu, orang-orang salafiyah. Nah, itu banyak memilih diam lima alimu daripada mereka tahu bahwasanya berdiam itu lebih selamat. Sedangkan annal kalama minal afati, sesungguhnya orang yang banyak bicara itu sebagian daripada bahaya. Jarsidin. Nah, summa lima fihis, lalu karena di dalam banyak bicara itu min hadzin nafsi, sebagian daripada apa bahayanya nafsu. Wa idkhari sifatil madhi, dan menimbulkan sifat-sifat orang suka dipuji dan memuji. Jarsidin. Wal maili ila mayamizu anil askali, dan lebih cenderung daripada membedakan daripada kata-kata yang sulit dan kata-kata yang baik yang diucapkan daripada orang yang ahli kalam. Maksudnya kayak ini. Yang kadang-kadang bahasa Arab nih memahaminya, namun betul-betul kada paham, sulit memahamnya bahasa Arabnya. Walaupun tahu di artinya. Nah, maksudnya kayak ini, orang yang banyak bicara itu banyak bahayanya. Karena di dalamnya mengandung bagian, termasuk bagian hawa nafsu, yang menimbulkan sifat-sifat orang akhirnya memuji dengan orang yang banyak bicara itu. Memuji apa? Karena pintar mengupas, pintar menghias kata-kata. Akhirnya kata-kata yang sulit pun menjadi kayaknya menarik. Nah, ini ilmu kalam tuh kan. Makanya ada di pesantren itu ada ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu bayan. Nah, orang kalah pun debat kalau dia posisi salah tapi debat inya menang. Ahli mantek orang itu, ahli balaghah, posisi salah bisa menang inya. Makanya akhirnya dari orang yang banyak bicara dan bisa menghias bicaranya, bisa menimbulkan apa? Dipuji orang lalu bangga. Padahal belum tentu pintar bicara itu adalah kebenaran yang asli, belum tentu. Atau memang ilmunya dalam, belum tentu. Contoh sekarang, mohon maaf, kan banyak sekarang yang dulunya artis terus timbul jadi dai, yang mana? Karena pintar mengulas kalam aja. Coba betul-betul dirujuk atau direferensi kitab, disuruh betul-betul membaca kitabnya, belum tentu bisa. Tapi karena bisa memoles kata-kata, ada orang awam ini menilai, mohon maaf, akhir zaman itu orang awam itu menilai bahwasanya orang yang naik mimbar bisa khutbah dikatakan ulama aja orang awam itu. Asal naik mimbar aja, Mbah pian bisa aja, bukunya ada. Buku khotib kan banyak lah, tabal-tabal, mbak dilancari di itu, maju pian bisa, apalagi yang pernah kuliah dan sebagainya. Lancar pandirnya, disangka orang awam, jadi Pak Ustadz sekarang lah, alim sekarang, padahal belum tentu lagi itu. Nah itu karena sebab daripada pintar kalam. Bihusnin nutki, dengan bagusnya kata-kata, wa ghairi hadad, dan lain daripada itu, min afatil kalami, daripada bahaya berbicara. Maka berkatalah As-Syekh Abu Bakar Ibnu Iyas rahimahullah ta'ala yaqul, aksarul kalami tangsipul hasanat. Ujar Sidin, banyak berbicara itu bisa menghisap kebaikan. Kama tansipul ardu ba'dal ma, seperti bu'dal ma, seperti menghisapnya bumi dari air yang jauh, bisa dihisap oleh bumi. Nah, jadi orang yang banyak bicara yang kada penting itu menghabiskan kebagusan, menghisap seperti bumi menghisap
banyu Isa lewat sudah sekalinya yang lah itu pangan asik papandir ini ya lah. Tapi pandir kada sia-sia insyaallah ya Allah da ilmunya. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.